Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Bersyukur pada Tuhan, hari ini kembali saya boleh menyapa Bapak Ibu yang ada. Terima kasih kalau kita mengucap syukur pada Tuhan untuk ibadah Paskah Wanita dan Paskah Pria online boleh berjalan dengan baik, dan biarlah semangat kebangkitan Kristus boleh ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita sharing firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, terima kasih malam hari ini sebelum kami membaringkan tubuh kami, sebelum kami tidur, sebelum kami beristirahat, kiranya Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima. Dan biarlah Tuhan pada hari ini kembali kami akan diberkati dengan firman Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan membaca ayat firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, masa-masa sekarang ini kita wajib bersyukur. Masa-masa sekarang ini tidak ada lagi yang harus kita sesalkan dan tidak harus kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi banyak sisi positif yang akan kita ambil, banyak sisi positif yang dapat kita dapati sepanjang hari untuk kita lewati. Saudara, kalau hari-hari ini saya mengambil ada beberapa poin untuk kita sharingkan sama-sama, hal-hal positif yang kita bisa ambil sebagai anak-anak yang Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hubungan kita di dalam keluarga masing-masing. Selama kita stay at home, selama kita di rumah, mari saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudari membangun mesbah keluarga. Kita melakukan kegiatan di rumah secara bersama-sama. Dan yang ketiga, mari kita sharing, kita saling bersyukur, kita boleh saling kuatin satu dengan yang lain. Karena mau tidak mau saudara, orang yang paling dekat dengan kita bisa saling menguatkan di saat kita lemah dalam keadaan seperti ini. Dan yang kedua Bapak Ibu, hati-hati juga bagaimana kita mengatur keuangan kita. Kalau hari-hari ini mungkin kita melihat banyak sekali orang-orang yang dirumahkan, banyak sekali Bapak Ibu orang-orang yang mungkin tidak dapat pekerjaan, orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengeluh. Hari-hari ini saya menghimbau Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan GP Lembah Kasih dapat mengatur keuangan dengan baik, dapat mengatur keuangan dengan bijak, tetap bekerja dengan hikmat Tuhan. Jangan lagi berdasarkan kepintaran kita, jangan lagi berdasarkan bagaimana kita logika, jangan berdasarkan apa pengalaman kita, tapi hari ini kita belajar bagaimana kita bekerja dengan hikmat Tuhan. Bila kita tidak bekerja hari-hari ini, mungkin karena kita stay at home, mungkin karena ada faktor-faktor yang lain, mari kita upgrade kapasitas diri kita, kita belajar sesuatu yang baru dan terus berusaha cari kerja atau kita menciptakan lapangan pekerjaan. Meskipun kita ada di rumah, bukan berarti kita mati ide, bukan berarti kita tidak bisa ngapa-ngapain, tetapi kita bisa melakukan segala sesuatu dari rumah untuk kita boleh memacu diri kita lebih baik lagi. Yang ketiga, jangan kita menganggur. Ayo lakukan sesuatu, jangan buang waktu, jangan wasting time. Satu hari 24 jam kita gunakan waktu secara maksimal. Lalu yang keempat saudara, mari kita kelola keuangan dengan bijak. Melalui kita mengelola keuangan dengan baik, stop pengeluaran yang tidak penting, stop pengeluaran yang tidak urgent, dan prioritaskanlah pada kebutuhan pokok, bukan keinginan. Hari-hari ini kita harus fokus dengan kebutuhan pokok kita. Mungkin kita menyampingkan dulu kebutuhan keinginan kita hari demi hari. Lalu yang kelima, jangan lupa tetaplah membagi, tetaplah menabur seperti jemaat di Makedonia. Prioritaskan untuk hamba-hamba Tuhan, prioritaskan untuk orang-orang yang susah, prioritaskan untuk orang-orang yang melayani sepenuh waktu, dan kita akan melihat orang-orang itu juga akan menikmati dan merasakan berkat Tuhan. Lalu Bapak Ibu,
Yang selanjutnya yang saya dapat untuk saya sharingkan pada Bapak Ibu, mari kita pergunakan internet dengan efektif dan efisien. Kita tahu Bapak Ibu, hari-hari ini kita membutuhkan jaringan internet. Di mana-mana sekarang online, ibadah online, kita mau belanja online, semua serba online. Oleh sebab itu mari kita menghemat kuota internet kita. Prioritaskan untuk ibadah bersama, prioritaskan untuk anak-anak kita sekolah, prioritaskan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain. Dan jangan kita untuk hal-hal yang mungkin sekedar hiburan kita semata, mungkin kita menonton, kita live streaming ataupun yang lainnya saudara. Yang ketiga, mungkin kita bagikan Injil. Kita bisa menggunakan sarana ini, kita boleh sharing, kita boleh membagikan Injil, berita-berita yang membangun. Dan yang ketiga saudara, bila ada wifi, kita terus pergunakan ini dengan baik untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan dengan fasilitas yang ada. Dan yang terakhir saudara, saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, hiduplah dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Berdoa, minta pimpinan Roh Kudus dalam melakukan segala sesuatu. Bertanyalah kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan hari demi hari, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita boleh lebih hati-hati, supaya kita boleh terus bersemangat di dalam Tuhan. Kita mempercayai kuasa Roh Kudus dan kita melangkah dengan iman. Dan kita percaya bahwa Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya akan meneguhkan, akan menguatkan kita oleh Rohnya di dalam batin kita, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Gunakan yang baik, segala sesuatu kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik keuangan kita, baik internet kita, baik pekerjaan kita, dan selalu andalkan Tuhan dan selalu andalkan Roh Kudus. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, yang menonton siaran ini, untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami mengucap syukur. Kami tetap bersyukur dengan setiap keadaan yang Tuhan sudah izinkan terjadi. Oleh sebab itu kami tahu ada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hati kami, ada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hidup kami, sehingga kami tidak perlu takut melangkah. Kami tahu Tuhan, masa depan kami ada bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, masa depan kami dijamin oleh Tuhan, dan hari esok Tuhan berjanji untuk selalu menyertai hidup kami. Dan biarlah Tuhan melalui kesempatan ini kami terus berdoa, kami terus menyerahkan hidup kami terus menyerahkan kota kami Tobuali, kami berdoa untuk Bangka Belitung, kami berdoa untuk Bangka Selatan, dan kami percaya satu saat nanti Tuhan, nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan di atas tanah Bangka ini. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang sedang melihat siaran ini, dan kami percaya Tuhan, kami saling dikuatkan satu dengan yang lain, kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kami sendiri Tuhan boleh menjadi saksi Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, biarlah malam hari ini menjadi satu malam sukacita bagi kita. Jangan lupa kita yang berdoa rantai tetap semangat, jam doa kita tetap komitmen, sehingga kita boleh melihat penyertaan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Satu persatu doa kita akan dijawab Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati.